Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Amin. Saya percaya setiap kita bersukacita ya hari ini ya. Karena kita percaya Kristus sumber sukacita kita. Sehingga nggak ada alasan buat kita nggak bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa yuk. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa kami terima dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Pimpin sertai kami, berikan kami hikmat. Roh Kudus kuasai kami sepenuhnya, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan setiap kebenaran ini dalam hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini terambil di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. 1 Samuel pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kita tidak akan membahas bagian ini dengan seluruh ayatnya, namun kita akan bahas beberapa ayat yang kemudian kita akan pelajari dari kisah seorang perempuan yang begitu luar biasa. Dia adalah ibu seorang nabi besar di Israel. Namanya Hana. Dia adalah ibu dari Nabi Samuel. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu sudah tahu siapa Hana. Hana adalah salah seorang istri dari Elkana. Mengapa saya bilang salah seorang? Karena Elkana ini punya dua istri. Yang pertama Hana, yang kedua Penina. Hana ini mandul, berbeda dengan Penina. Nah, kalau dalam kebudayaan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Bapak Ibu, seseorang perempuan yang mandul itu dianggap sebagai perempuan yang tidak normal karena tidak bisa menghasilkan keturunan. Sehingga mereka akan mendapatkan intimidasi atau penindasan dari keluarga maupun dari lingkungan di mana dia ada, dari masyarakat sekitar. Dan hal itu juga dialami oleh Hana dalam hidupnya. Apalagi penindasan yang paling berat dia dapatkan dari Penina. Penina ini istri keduanya Elkana ya. Jadi penindasan itu dia dapat dari Penina dan setiap hari hal itu dia dapatkan dari tahun ke tahun. Hingga kemudian menyebabkan satu kepedihan, satu sakit hati yang luar biasa di dalam kehidupan Hana. Namun sakit hatinya, kekecewaannya, kepedihannya tidak sama sekali membuat dia kemudian juga kecewa kepada Tuhan. Hana semakin hari semakin giat mencari Tuhan. Hana semakin hari semakin berseru, semakin kuat untuk menghampiri Tuhan, semakin kuat untuk berseru dan minta pertolongan, minta Tuhan untuk menjawab doanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa bagian yang menjadi teladan iman yang luar biasa dari seorang Hana. Kita akan belajar sama-sama dari kehidupan Hana. Apa yang dapat kita pelajari tentang teladan iman dari seorang Hana? Hal pertama Bapak Ibu yang bisa kita pelajari adalah Hana tetap pantang menyerah. Meskipun orang-orang lain sudah menyerah, Hana tetap menjadi perempuan yang pantang menyerah meskipun saat itu orang-orang lain sudah menyerah. Bapak Ibu, apa yang dialami Hana, zaman yang dialami Hana, ini adalah satu situasi atau satu zaman di mana umat-umat Israel di masa hakim-hakim waktu itu sudah semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Kehidupan rohani mereka semakin hari semakin tidak rohani atau semakin bobrok. Moral mereka semakin parah, semakin bejat, semakin hancur. Situasi Hana atau situasi di mana Hana hidup waktu itu bukanlah satu situasi yang mendorong orang untuk berdoa. Malahan situasi itu kita bisa lihat Bapak Ibu, orang berdoa dalam masa Hana malah diejek, malah dijelekkan, malah dianggap aneh. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16, di mana Imam Eli ketika melihat Hana berdoa, Imam Eli malah menganggap Hana ini sedang mabuk.
Karena saking kusyuknya, saking Hana berdoa dengan sangat serius, dia berdoa, dia berbicara kepada Tuhan dengan sangat luar biasa, sehingga Imam Eli saja menganggap Hana sebagai seorang perempuan yang sedang mabuk. Bapak Ibu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat juga dalam kehidupan Imam Eli, anak-anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas, mereka punya satu kebejatan moral. Moral mereka sangat bobrok. Bisa kita bayangkan ya, dua orang anak imam saja punya moral yang begitu bobroknya, apalagi masyarakat pada umumnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Hana berdoa dari tahun ke tahun. Perlu waktu yang lama sebelum akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa penderitaan atau kesulitan itu merupakan satu potensi yang membuat seseorang dekat dengan Tuhan. Namun tidak dapat kita sangkal bahwa ada orang-orang lain juga yang karena penderitaan, karena masalah kehidupannya membuat banyak orang yang kemudian meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang kemudian kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak kunjung menjawab doanya. Bapak Ibu, seorang teolog Kristen yang bernama Philip Yancey pernah menulis di dalam bukunya berjudul Kecewa Kepada Allah. Dia menulis pengalaman seorang mahasiswa teologi, mahasiswa sekolah teologi, yang di dalam pengalamannya itu mahasiswa tersebut bercerita mengapa akhirnya dia meninggalkan Tuhan, mengapa akhirnya dia kecewa kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, mahasiswa ini mengalami satu masalah di dalam kehidupannya, dan penderitaan itu ketika ia alami pertama kali, dia semangat datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan satu pengharapan besar bahwa Allah, Tuhan, akan mengangkat penderitaannya. Namun yang terjadi sebaliknya. Dari tahun ke tahun, Allah sama sekali belum juga menjawab doanya tersebut. Malahan beban yang dialaminya, penderitaan yang dialami oleh mahasiswa ini semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin banyak masalah yang berentetan menghantam kehidupannya. Akhirnya si mahasiswa ini menyerah. Kemudian dia kehilangan pengharapannya, dia kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Dia kemudian menjadi orang yang meninggalkan Allah, meninggalkan imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun berbeda dengan Hana. Dari tahun ke tahun, walaupun dia belum juga mendengar bahwa Allah menjawab doanya, walaupun dia belum juga melihat bahwa Allah menunjukkan jawaban atas pergumulan, atas penderitaannya tersebut, tidak membuatnya sama sekali menyerah. Tidak membuatnya sama sekali kecewa terhadap Allah. Sementara semua orang lain sudah mengangkat lutut, Hana masih menekuk lututnya. Hana masih setia berdoa kepada Tuhan dari tahun ke tahun. Ia menjadi orang yang sama sekali pantang menyerah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bagikan satu kisah. Seorang teolog, seorang rohaniawan besar dari Inggris. Namanya George Muller. Ia berdoa khusus untuk keselamatan 5 orang temannya, 5 orang sahabatnya. Bapak Ibu, secara terus-menerus dia berdoa. Doanya dijawab oleh Tuhan. 5 tahun setelah ia berdoa, 1 temannya bertobat. 5 tahun ya. Pada tahun ke-10, di dalam doanya itu, 2 orang lagi bertobat. Artinya baru 3 orang nih yang bertobat Bapak Ibu. Pada tahun ke-20, setelah pertama kali ia berdoa itu, 1 orang lagi temannya bertobat. Baru 4 orang nih yang bertobat. Jadi tinggal 1 orang lagi yang belum bertobat.
Bapak Ibu coba tebak berapa tahun setelah itu baru kemudian temannya ini bertobat, sisa yang satu ini bertobat. Ternyata Bapak Ibu 27 tahun kemudian baru satu temannya yang terakhir ini bertobat. Baru satu temannya yang terakhir ini menerima keselamatan, menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Ketika itu George Muller sudah meninggal. Beberapa hari setelah George Muller wafat, barulah orang kelima itu memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Artinya, berapa tahun George Muller berdoa? Dia berdoa 52 tahun. Wow, bukan waktu yang singkat untuk bertahan dalam doa. Kalau 1 tahun, mungkin kita masih bisa bertahan Bapak Ibu. 2 tahun, mungkin kita masih bisa kuat untuk bertahan. Tapi kalau selama bertahun-tahun, bahkan sampai 52 tahun, apakah kita masih bisa bertahan untuk terus berdoa? George Muller mengungkapkan satu kehidupan yang luar biasa. 52 tahun, akhirnya Tuhan menjawab doanya. 5 temannya tersebut yang dia doakan selama 52 tahun, satu persatu kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kehidupan Hana, dari kehidupan George Muller, poin pertama yang saya ingin bukakan bagi setiap kita pelajari bersama hari ini. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang memulai, atau mungkin kita sudah sekian lama menggumulkan sesuatu di hadirat Tuhan. Kita mungkin punya sesuatu yang setiap hari kita gumulkan dari tahun ke tahun. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah mulai bosan, kita sudah mulai capek. Karena seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah Tuhan tidak juga menjawab doa kita, seolah-olah Tuhan membisu. Mari kita belajar dari kehidupan Hana hari ini. Tak ada kata menyerah, meski yang lain sudah menyerah. Bapak Ibu, poin kedua yang bisa kita pelajari. Hana selalu mengingat Allah dikala ada masalah, bahkan ketika ia bebas dari masalah. Bapak Ibu lihat ya, Hana setelah ia berdoa bertahun-tahun kemudian Tuhan mengabulkan pergumulannya. Akhirnya dia mendapatkan Samuel. Doanya terkabul. Hasil dari dia tanam lutut bertahun-tahun. Ternyata Tuhan jawab doanya. Namun apakah ia berhenti sampai di situ? Tidak sama sekali. Setelah Tuhan jawab doanya, ia tetap melanjutkan persekutuannya dengan Allah. 1 Samuel pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 menjadi bukti bagaimana Hana yang telah terkabul doanya dan membayar nazarnya kepada Tuhan, ia tetap memuliakan Allah dalam hidupnya. Apa yang kita pelajari di sini dari kehidupan Hana? Hana ingat Tuhan. Bukan hanya ketika ia punya masalah, tapi ketika ia sudah terbebas dari masalah pun, bukan hanya ketika ia susah, tapi ketika ia bersuka cita pun, ia begitu rajinnya mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita dalam poin yang kedua ini? Ketika kita ada dalam masalah, ketika anak sakit, ketika kita mengalami persoalan pergumulan, ketika kita mengalami sakit penyakit, biasanya kita begitu rajin mencari Tuhan. Doa pagi, doa siang, doa malam, sampai mungkin 1 kali bisa berpuluh-puluh kali kita datang kepada Tuhan. Ketika usaha kita seret, ketika usaha kita sedang mengalami masalah, ketika pekerjaan kita sedang mengalami masalah, kita dengan begitu aktif datang kepada Tuhan. Kita ikut doa puasa, kita ikut persekutuan dengan begitu rajin. Namun apa yang terjadi ketika Allah menjawab doa kita? Ketika Allah sudah menenangkan badai-badai kehidupan itu, kadang kita melupakan Allah. Kita melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita lebih suka untuk mengikuti keinginan kita, bersenang-senang dengan pekerjaan kita. Kita lebih mengutamakan bisnis kita ketimbang kita mengutamakan Tuhan. Kita lebih mengutamakan jalan-jalan rekreasi dengan anak-anak, dengan keluarga kita pada hari Minggu.
atau pada hari-hari di mana kita harus beribadah, ketimbang kita memuliakan Allah yang telah menyembuhkan kita dari sakit, yang telah memberikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita hanya ingat Tuhan dikala kita susah, namun kita melupakan Tuhan ketika kita senang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin kedua yang bisa kita pelajari dari kehidupan Hana. Hana selalu ingat kepada Tuhan dikala susah, dikala ia mengalami masalah, bahkan ketika ia bebas dari masalah sekalipun. Poin ketiga yang bisa kita pelajari pada bagian ini, Hana bukan hanya berani meminta, tapi dia juga berani memberikan yang terbaik. Hana bukan hanya saja mau berani untuk meminta anak kepada Tuhan. Ketika Allah sudah memberikan kepadanya Samuel sebagai jawaban dari doanya, dengan berani Hana mempersembahkan Samuel, mempersembahkan anak itu kepada Tuhan untuk pekerjaan Allah. Memang itu nazar yang diucapkan, yang disampaikan oleh Hana kepada Allah di dalam doanya. Dalam bertahun-tahun ia meminta kepada Tuhan, ia bernazar kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan anak yang dikaruniakan kepadanya oleh Allah itu, ia akan memberikannya kepada Tuhan. Namun ingat, Hana pun sebenarnya bisa saja membatalkan nazar itu secara sepihak. Memang berat bagi Hana untuk berpisah dengan anak sematawayang yang secara bertahun-tahun, selama bertahun-tahun dia minta, bahkan bisa dikatakan dia mengemis kepada Tuhan untuk minta anak itu. Namun ia merelakannya demi kemuliaan Allah. Dan Allah menghormati pengorbanan Hana. 1 Samuel 2 ayat 21, mari lihat Bapak Ibu. 1 Samuel 2 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata sesuatu yang lebih luar biasa Tuhan karuniakan dalam kehidupan Hana. Ketika Hana bukan hanya berani meminta, tapi dia juga berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Hana dalam poin yang ketiga? Mari belajar untuk bukan hanya berani meminta, tapi berani untuk memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik dari hidup kita? Jiwa kita, hati kita, pikiran kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, keluarga kita, waktu kita. Yang terbaik dari diri kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita berikan kepada Tuhan. Hidup kita yang terbaik, itu merupakan persembahan yang seharusnya kita persembahkan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar 3 hal dari kehidupan Hana. Kita belajar Hana yang adalah seorang tidak pantang menyerah sedetik sekalipun. Kita belajar dari Hana yang adalah seorang yang betul-betul mau terus mencari Tuhan dalam berbagai kondisi dalam hidupnya. Dan kita belajar dari Hana yang bukan hanya berani meminta, tapi dia juga berani untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Dia juga berani untuk mempersembahkan anaknya, orang yang paling ia kasihi, kepada Tuhan. Dan lihat apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tuhan menganugerahkan kepada Hana segala hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selesai dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Namun hari ini kita belajar dari kehidupan seorang Hana. Ketika Tuhan belum juga menjawab doa kita, mari terus giat, mari terus kuat di dalam pengharapan kita. Jangan sekalipun kita mundur dari Tuhan. Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu kita mau Tuhan jawab doa kita saat ini. Tapi ternyata waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk Tuhan menjawab doa kita, Bapak Ibu. Dan kita percaya waktu Tuhan adalah jawaban yang terbaik dengan waktu yang terbaik. Dan itu pula yang terbaik dalam hidup kita.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari belajar dari hidup Hana. Mari belajar untuk semakin giat mencari Tuhan. Mari belajar untuk terus berseru kepada Tuhan dalam segala kondisi apapun. Dan mari belajar untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kita, seperti Tuhan berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan Hana. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk segala pembelajaran yang kami pelajari hari ini. Hamba terbatas sebagai manusia, tapi hamba percaya Tuhan mengurapi kami dengan hikmat, sehingga kami mengerti setiap kebenaran ini dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami, dengar seluruh doa kami. Dalam nama Yesus kami melanjutkan ibadah ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Rabu. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.